Yang pertama ada flora daratan Sunda. Kita bahas flora terlebih dahulu, atau disebut juga dengan asiatis. Nah, flora di sini itu terbagi menjadi 3 macam, yaitu adalah flora endemiknya itu seperti Rafflesia arnoldi. Nah, pasti kalian tahu ya untuk tumbuhan ini. Selanjutnya itu adalah flora khas paparan Sunda adalah pada bagian pantai timur didominasi dengan hutan mangrove dan rawa gambut. Kemudian flora di bagian pantai barat didominasi oleh meranti-merantian, rawa gambut, kemuning, rotan, dan hutan rawa air tawar. Selanjutnya kita bahas di flora peralihan. Flora di bagian peralihan ini, jika terdapat di pantai akan mirip dengan yang ada di Papua. Namun untuk flora yang berada di gurun sangat mirip dengan yang ada di Kalimantan. Jenis flora endemik ini di wilayah ini adalah seperti, ada yang tahu tidak? Coba sebutkan. Ya, tepat banget. Itu ada ebony, ya, atau lebih dikenal dengan kayu besi di Pulau Sulawesi. Hebat banget yang bisa menjawab benar ya. Selanjutnya adalah flora daratan Sahul. Karena lebatnya daun pohon di hutan Sahul membuat sinar matahari tidak tembus hingga tanah, sehingga kelembapan terjaga dan memiliki ciri-ciri air tanah yang baik dan membuat tanah subur dengan organisme yang ada di dalamnya. Karena hal ini pula terdapat banyak tumbuhan merambat atau epifit. Nah, spesies endemik di dataran ini yakni ada sagu, benar. Selanjutnya ada pala dan ada matoa. Selanjutnya kita beralih ke fauna di Indonesia. Nah, kalau fauna di Indonesia itu dibagi berdasarkan letak geografisnya yang dilewati oleh garis khayal, yakni adalah garis Wallace dan garis Webue. Nah, kedua garis khayal ini menyebabkan terjadinya perbedaan persebaran hewan di Indonesia. Penyebaran fauna di Indonesia dipengaruhi oleh aspek geografi dan peristiwa geologi benua yang ada di Asia dan Australia. Nah, kalau untuk fauna di Indonesia di daerah sebelah barat, garis Wallace, di sebelah baratnya garis Wallace gitu ya, itu beberapa jenis fauna kawasan Indonesia bagian barat ini menjadi spesies endemik, antara lain ada harimau. Selanjutnya ada macan tutul atau leopard. Selanjutnya ada apa tuh yang gede yang punya belalai? Iya benar banget, gajah. Selanjutnya ada badak Jawa, ada banteng, ada orang hutan, ada wow-wow, ada lutung. Selanjutnya ada merak hijau dan ada burung jalak Bali. Nah, fauna di wilayah ini dikenal juga dengan tipe oriental. Kenapa ya? Ya karena bercirikan hewan menyusui berukuran besar. Berbagai macam kera dan ikan air tawar juga termasuk. Nah, selanjutnya ada di daerah sebelah timur garis Wallace. Nah, di daerah ini memiliki banyak jenis fauna Australia, yakni ada jenis burung yang dengan warna bulunya itu mencolok. Nah, seperti apa ya? Ada misalnya kasuaria. Terus selanjutnya ada cendrawasih, kakak tua, nuri, dan parkit. Nah, ada pula burung merpati berjambul dengan beberapa jenis hewan berkantung dan walabi. Selanjutnya ada di daerah peralihan. Nah, semakin ke timur dari garis Wallace, jumlah fauna oriental semakin berkurang. Sebaliknya, nah kalau ke barat garis Weber, fauna Australia itu malah semakin berkurang. Dengan demikian, marsupialia dapat ditemukan di daerah Wallace dan burung pelatuk oriental juga dapat dijumpai di sebelah timur Wallace. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan ini semua akan terjadi kerusakan yang mengancam keduanya, baik secara alamiah maupun dampak dari perbuatan manusia. Kepunahan flora dan fauna bukan suatu gejala baru. Beberapa ratus tahun yang lalu, ada sebagian besar flora dan fauna telah berkurang karena kegiatan manusia. Di sisi lain, manusia merupakan satu-satunya makhluk hidup yang mampu membendung terjadinya kepunahan berbagai jenis flora dan fauna. Jadi kita itu manusia bisa merusak, tapi juga bisa mencegahnya. Gitu ya. Selanjutnya,
Loh, kok kenapa flora dan fauna ini mengalami kepunahan? Yaitu flora fauna yang bisa mengalami kepunahan itu yakni seperti persebarannya itu sedikit, kemampuan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya atau adaptasinya itu kecil. Nah, ditemukan di daerah sebaran sempit, membutuhkan daerah luas untuk bertahan hidup. Terus juga ada tekanan predator dan lain-lain sebagainya. Coba anak-anak explore lagi ya mengenai hal ini. Hal-hal lain yang dapat menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati itu seperti ada yang bisa menyebutkan? Ya, betul sekali, adanya perusakan dan pemusnahan habitat, penggunaan jenis tumbuhan dan hewan pada suatu habitat secara berlebihan, terjadinya pencemaran lingkungan dalam suatu ekosistem. Selain itu juga usaha pelestarian sumber daya alam hayati merupakan tanggung jawab bersama dan harus dilakukan secara ketat karena sudah banyak sekali nih jenis tumbuhan dan hewan endemik telah berada di ambang kepunahan. Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk pelestarian keanekaragaman hayati dibagi menjadi dua nih. Ada yang tahu? Ada ex situ. Kalau ada ex situ berarti ada in situ, benar sekali. Nah, kita lanjutkan yang tadi nih terkait ilustrasi balok-balok yang tadi ini. Jika itu terus-terusan terjadi, maka demikian nih. Ya, ekosistem akan rusak dan ya tidak terbayang ya perubahan lingkungan yang buruk akan terjadi bila ekosistem itu rusak. Coba silahkan tuliskan dalam LKS kalian apa yang kemungkinan terjadi dari kejadian-kejadian yang sudah kita lihat pada suatu daerah tadi, yang sebenarnya komponen tadi bisa dimanfaatkan dengan baik, yakni memberi manfaat positif pula. Misalnya nih, dari sepotong kecil batang pohon saja nih, kita bayangkan sepotong kecil batang pohon itu terdapat banyak senyawa kimianya, bisa dimanfaatkan sebagai obat-obatan dan banyak pula mikrobanya yang terdapat di sana. Untuk dapat kita isolasi, bisa dimanfaatkan untuk membuat senyawa kimia yang bisa kita manfaatkan untuk menunjang kehidupan kita. Coba nih, kalian analisa manfaat dari tumbuh-tumbuhan yang rusak tersebut. Kemudian kalian jabarkan nih, upaya apa yang bisa kita lakukan agar tumbuhan tersebut bisa tetap lestari dan bagaimana pengelolaannya setelah keadaan tersebut pulih. Coba anak-anak sekalian tuliskan di LKS. Lalu, cermati artikel ini. Oke, kalian bisa pause, terus baca ya artikelnya. Berdasarkan artikel ini, coba kalian bandingkan kelemahan dan keunggulan pelestarian secara ex situ dan in situ bagi satwa gajah dan singa. Selanjutnya, isikan pada tabel berikut ini ya. Nah, yang selanjutnya, bagaimana menurut pendapat Anda dalam mengelola pelestarian ex situ sehingga kejadian di atas tadi yang sudah kita paparkan tadi di artikel tidak terulang kembali. Begitu ya. Oke, baik, demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Untuk selanjutnya silahkan kalian kerjakan soal yang sudah Ibu sediakan ya. Jangan lupa juga untuk mengumpulkan LKS yang sudah kalian kerjakan tadi. Lengkapi apa yang belum dilengkapi dan jangan lupa untuk deadline-nya yang tadi sudah Ibu jelaskan di awal ya. Jangan lupa materi yang sudah Ibu sampaikan karena ini juga akan berkaitan dengan pembelajaran selanjutnya selama satu periode di kelas ini. Coba tuliskan nih di LKS kalian materi apa nih yang berkaitan dengan materi ini. Oke, sampailah kita di akhir pembelajaran. Demikian yang dapat kita pelajari untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa dengan penugasannya lagi, nih Ibu ingatkan lagi. Pastikan setelah ini kalian mengerjakan kuis pada link yang tersedia. Oke, pada pembelajaran kali ini Ibu simpulin ya. Penurunan keanekaragaman hayati diantaranya disebabkan oleh perusakan dan pemusnahan habitat, masuknya jenis hewan dan tumbuhan baru pada suatu habitat. Selanjutnya juga bisa disebabkan oleh pencemaran lingkungan, perubahan iklim global, pesatnya perkembangan industri, pertanian dan perkebunan, serta penambangan logam dan pemanfaatan biota laut. Oke, tetap semangat dalam belajar. Terima kasih semuanya setelah memperhatikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.